Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan yang enak, simpel, dan murah meriah. Cemilan kali ini cara membuatnya itu cukup mudah, bahan-bahannya digunakan juga ekonomis, tapi rasanya itu sangat enak. Aromanya sangat wangi dan ini teksturnya juga sangat lembut ya teman-teman. Dan ini cemilan sangat cocok dijadikan teman pas lagi ngopi maupun dijadikan sebagai ide jualan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu 1 butir telur ayam. Kemudian langsung aja kita masukin 125 gram gula pasir. Kemudian langsung aja kedua bahannya ini kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti gulanya ini larut. Kalau gula dengan telurnya sudah tercampur merata seperti ini, lanjut kita masukin 1 saset top kopi gula aren. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau bahan-bahannya sudah tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya kita masukin bahan keringnya. Di sini kita menggunakan 1 saset vanili bubuk ukuran kecil, 1 sendok teh ragi instan, dan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan. Ini tepungnya kita masukin secara bertahap, lalu kita aduk sampai merata. Kemudian kita masukin juga 350 ml santan matang. Ini posisi santannya dalam keadaan suhu ruang ya. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Ini sengaja tepung dengan santannya kita masukin secara bertahap, biar nanti tidak ada tepungnya itu yang mengumpal ataupun yang bergelindir. Lanjut kita masukin semua tepungnya. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Ini sengaja tepung dengan santannya kita masukin secara bertahap, biar nanti adonannya itu tidak ada yang mengumpal ataupun yang bergelindir. Langsung aja kita tuangkan semua santannya. Lalu kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Kalau adonannya sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita masukin 50 gram margarin yang sudah kita lelehkan. Ini posisi margarinnya dengan suhu ruang ya. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Kalau adonannya sudah tercampur merata dan mulus seperti ini, langsung aja kita aduk dengan menggunakan spatula. Kita pastikan tidak ada bahan kering yang mengendap di bawahnya. Kalau adonannya sudah benar-benar tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya ini akan kita istirahatkan lebih kurang 45 menit. Dan jangan lupa kita tutup adonannya. Setelah kita istirahatkan lebih kurang 45 menit, ini adonannya sudah mengembang seperti ini. Lanjut kita aduk kembali sampai merata. Kita buang udara yang terperangkap di adonan. Kalau adonannya sudah tercampur merata dan mulus seperti ini adonan siap untuk kita gunakan. Langsung aja ini adonannya kita pindahkan ke gelas takar biar nanti kita lebih mudah menuangkannya ke cetakan. Di sini kita sudah siapkan cetakan martabak mini dengan 7 lubang seperti ini. Kemudian ini cetakan langsung aja kita panaskan dan kita oleskan secukupnya margarin. Di sini kita gunakan api paling kecil ya. Kalau cetakannya sudah panas, langsung aja kita tuangkan adonan secukupnya. Ini cetakan kita isi tidak sampai terlalu penuh ya, karena nanti ini kue akan mengembang ke atas.
Kalau semua cetakannya sudah kita isi seperti ini, langkah selanjutnya ini akan kita masak sampai matang. Kita gunakan api paling kecil dan jangan lupa kita tutup teflonnya. Kalau kuenya sudah setengah matang seperti ini, langkah selanjutnya kita beri topping. Di sini kita beri topping keju parut dengan meses warna-warni secukupnya. Untuk toppingnya ini itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau kuenya sudah selesai, kita beri topping seperti ini. Lanjut kita masak kembali sampai matang. Kalau kuenya sudah mengering bagian atasnya seperti ini, itu tandanya kuenya sudah matang ya. Langsung aja kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Lanjut kita masak kembali kuenya sampai selesai. Ini dia kue bolu mini panggangnya sudah jadi, warnanya itu sangat cantik meski tanpa menggunakan pewarna. Dan ini aromanya juga sangat wangi. Selain tampilannya itu cantik, ini kue teksturnya juga sangat lembut ya teman-teman. Dan ini kue sangat cocok dijadikan teman pas lagi ngopi. Dan juga bisa dijadikan sebagai ide jualan karena rasanya itu sangat enak. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep kue dari olahan tape singkong. Ini kue cara membuatnya itu cukup mudah, bahan-bahan yang digunakan juga sederhana. Ini tanpa menggunakan telur tapi hasilnya itu sangat cantik. Ini kue teksturnya juga lembut ya teman-teman, dan ini sangat cocok dijadikan sebagai teman pas lagi ngopi ataupun ngeteh. Ini kue juga bisa dijadikan sebagai ide jualan karena rasanya itu sangat enak. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 100 gram tape singkong. Kemudian ini tape langsung aja kita pindahkan ke wadah yang agak besar. Ini tape akan kita hancurkan. Jangan lupa ini sumbu tapenya dibuang ya. Kemudian langsung aja kita masukin 120 gram gula pasir. Kemudian ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti gulanya ini larut. Langsung aja kita masukin santan yang sudah kita masak sebelumnya. Ini santan hangat-hangat kuku ya, nggak terlalu panas. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti gulanya ini larut. Untuk santannya ini kita gunakan lebih kurang 450 ml ya, dan santannya ini kita masukin secara bertahap. Kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Kalau bahan-bahannya ini sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita masukin 65 gram tepung terigu. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita tuangkan santannya secara bertahap. Tujuan kita menuangkan santannya secara bertahap biar nanti tepungnya ini tidak ada yang mengumpal. Kemudian langsung aja kita masukin 250 gram tepung beras. Ini tepungnya kita masukin juga secara bertahap. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Lanjut kita masukin kembali tepung berasnya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata. Jangan lupa dituangkan juga santannya. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata.
Langsung aja kita masukin semua tepungnya. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Santannya juga langsung aja kita tuangkan semua. Ini adonannya kita aduk sampai merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Dan jangan lupa kita tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan. Di sini kita menggunakan merek Fermipan. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Kalau adonannya sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita tambahkan pewarna makanan secukupnya. Di sini kita menggunakan pewarna rasa pandan. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Ini kebetulan warna pandannya masih kurang, kita tambahkan kembali. Untuk penggunaan pewarna ini itu bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman, sesuai nanti dengan warna yang teman-teman inginkan. Nah, ini warnanya sudah cukup ya teman-teman, dan ini adonannya juga sudah tercampur merata. Langkah selanjutnya ini adonan akan kita diamkan lebih kurang 40 menit dan jangan lupa ditutup adonannya. Setelah kita diamkan adonannya selama 45 menit, ini adonannya sudah mengembang seperti ini. Langsung aja kita aduk kembali sampai merata. Kita buang udara yang terkandung di dalam adonan. Kalau adonannya sudah tercampur merata seperti ini adonan siap untuk kita gunakan ya. Langsung aja kita pindahkan ke gelas takar biar nanti kita lebih mudah di dalam menuangkan ke cetakan. Di sini kita sudah siapkan cetakan martabak mini dengan 7 lubang seperti ini. Kemudian ini cetakan langsung aja kita oleskan secukupnya margarin. Kalau cetakannya sudah panas, langsung aja kita kecilkan apinya. Kemudian langsung aja kita tuangkan adonan secukupnya. Ini kita isi cetakannya tidak sampai terlalu penuh ya, karena nanti kuenya ini akan mengembang ke atas. Di sini kita gunakan api yang paling kecil. Kalau semua cetakannya sudah terisi seperti ini kue akan kita masak sampai setengah matang. Kita gunakan api paling kecil. Jangan lupa kita tutup cetakannya biar nanti matangnya itu lebih cepat dan merata. Kalau kuenya sudah setengah matang, langsung aja kita beri topping. Di sini kita beri topping meses warna-warni. Untuk toppingnya ini itu bisa sesuai selera ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan keju parut. Kemudian lanjut ini kita masak kembali sampai matang. Nah, ini kuenya sudah matang, bagian atasnya juga sudah mengering seperti ini. Dan tampilannya juga sangat cantik. Langsung aja kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Lanjut kita masak kembali kuenya sampai selesai. Nah, ini dia kue dari olahan tape singkongnya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah dan pastinya ini hasilnya sangat cantik. Meski tanpa menggunakan telur tapi hasilnya tetap empuk ya teman-teman, dan ini rasanya sangat enak dan juga wangi. Ini kue sangat cocok dijadikan teman pas lagi ngopi ataupun ngeteh, dan juga bisa dijadikan sebagai ide jualan karena rasanya itu sangat enak. Kali ini kita mau membuat bolu pisang panggang. Bolu ini sangat cocok disajikan pas lagi ngopi maupun dijadikan sebagai ide jualan karena rasanya itu sangat enak, lembut dan bikin nagih. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu 3 buah pisang kepok yang sudah matang. Untuk beratnya ini lebih kurang 200 gram ya. Kemudian ini pisang langsung aja kita hancurkan dengan menggunakan garpu seperti ini.
Untuk jenis pisangnya itu bebas ya teman-teman, sesuai selera aja, yang penting pisangnya itu sudah matang. Kalau pisangnya sudah hancur seperti ini sudah cukup ya, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita siapkan sebuah wadah, kemudian kita masukin 75 gram gula pasir. Kita masukin juga 2 butir telur ayam dengan suhu ruang. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur merata, sampai nanti gulanya ini larut. Kalau gulanya sudah larut dan tercampur merata dengan telur seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita masukin pisang yang sudah kita hancurkan tadi. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya kita masukin 150 gram tepung terigu. Kemudian kita masukin juga 1 bungkus ukuran kecil vanili bubuk, setengah sendok teh soda kue, dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian kita juga menambahkan 1 saset kental manis. Kalau semua bahannya ini sudah kita masukin, lanjut kita aduk kembali sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita masukin 75 gram margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Kalau adonannya sudah tercampur merata seperti ini sudah cukup ya, dan ini siap untuk kita gunakan. Langsung aja ini adonannya kita pindahkan ke gelas takar biar nanti kita lebih mudah menuangkannya ke cetakan. Ini adonannya sudah selesai, kita pindahkan ke gelas takar. Ini siap untuk kita panggang ya. Langsung aja kita panaskan cetakan seperti ini atau cetakan martabak mini. Kemudian kita oleskan sedikit margarin. Langsung aja kita tuangkan adonan. Ini cetakannya kita isi tidak sampai terlalu penuh ya, karena nanti bolunya itu akan mengembang ke atas. Dan ini bolu akan kita panggang dengan menggunakan api kecil ya, biar nanti bolunya itu tidak mudah gosong. Setelah semua cetakannya selesai, kita isi seperti ini. Jangan lupa dirapikan. Kemudian ini akan kita masak dengan menggunakan api kecil. Kita panggang lebih kurang 8 menit dan kita tutup seperti ini. Setelah kita panggang lebih kurang 8 menit, ini bagian bawah bolunya sudah matang. Ini langsung aja kita balik ya, biar nanti matangnya itu merata. Kemudian ini lanjut kita masak kembali lebih kurang 3 menit dengan menggunakan api kecil. Setelah kita masak lebih kurang 3 menit, ini bolunya kembali kita balik. Kalau bolunya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Ini siap untuk kita angkat dan kita pindahkan ke wadah.
Nah, ini dia bolu pisang panggangnya sudah jadi. Tampilannya sangat cantik kan, dan pastinya ini aromanya sangat wangi. Bolu pisang panggang ini sangat cocok dijadikan cemilan pas lagi ngopi maupun dijadikan sebagai ide jualan, karena rasanya itu sangat enak, empuk, dan pastinya bikin nagih. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.